Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berita Utama. Saudara, kasus pembunuhan sadis terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Seorang suami secara membabi buta membunuh sang istri. Pembunuhan ini membuat warga sekitar gempar. Pasalnya, pembunuhan ini dilakukan pada pagi hari dan di tepi jalan desa. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi motif yang kemudian menyebabkan pelaku tega membunuh istrinya sendiri? Masalahnya mau pesok di Unjalan. Pada Jumat 3 Mei 2024 pagi hari tepatnya, warga desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis digegerkan dengan aksi pria yang bernama Tarsum yang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Video ini terpaksa kami samarkan, saudara, karena mengandung unsur kengerian. Warga yang mengetahui kejadian ini panik karena pelaku sempat menunjukkan tindak kejahatannya. Bahkan saat itu pelaku sempat berkeliling dengan membawa senjata tajam yang digunakan untuk memutilasi korban. Mereka yang panik langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Unjalan. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi dan TNI langsung meringkus pelaku. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga ia terpaksa diborgol dan dibawa paksa menuju mobil polisi untuk diamankan atau ditangkap ke Mapolsek Rancah. Awasi saya mau arit. Anggota Inafis Polres Ciamis yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dikumpulkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk diotopsi. Dari proses olah TKP yang dilakukan, polisi turut disita sejumlah barang bukti. Di antaranya, senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pembunuhan dan beberapa alat bukti lainnya. Pelaku yang sempat diamankan ke Mapolsek Rancah kemudian dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Si korban meninggal dunia termutilasi beberapa bagian. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Ada motif apa gitu Bang? Ya, untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu. Ya, nanti proses penyidikannya akan berkembang. Pelaku sudah diamankan di Polsek dan sementara proses evakuasi ke Polres. Apakah akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Ya, pastinya kita akan lakukan. Dan inilah, saudara, suasana desa Cisontrol yang menjadi lokasi pembunuhan istri oleh suaminya sendiri. Polisi menyebut ada 3 lokasi yang menjadi saksi bisu atas kasus pembunuhan secara sadis. Di lokasi pertama, pelaku memukul kepala korban dengan benda tumpul. Luka trauma benda tumpul di kepala ini yang dinilai menjadi penyebab korban meninggal dunia. Kemudian di tempat kedua dan yang ketiga adalah lokasi di mana pelaku membawa bagian tubuh korban. Lalu bagaimana kronologi dari pembunuhan ini? Kejadian ini diawali saat korban ini hendak pergi ke pengajian. Lalu tiba-tiba pelaku ini mencegat korban dan langsung memukul korban dengan benda tumpul yang dibawanya. Setelah itu pelaku memutilasi korban dan sempat berjalan di sekitaran lokasi dengan membawa senjata tajam. Sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, pihak keluarga sempat menghubungi puskesmas karena pelaku ini sempat bertindak melukai diri sendiri, namun aksinya itu ketahuan oleh warga, sehingga pelaku saat itu gagal melakukan aksinya. Nolongin cuman saya. Kita bawa pisau, ya saya udah ngehubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polisi. Ke polsek. Iya, langsung kronologinya saya udah dia nawarin itu bawa daging, saya langsung pergi ke polsek laporan. Kenapa dia juga bawa senjata tajam? Iya, gitu. Soalnya bingung nolonginnya, gitu warga juga kan ketakutan. Meski telah menangkap pelaku, polisi terus melakukan pendalaman atas kasus ini. Total ada polisi yang memeriksa 7 orang saksi dari keluarga, tetangga, hingga rekan bisnis pelaku. Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi motif daripada pembunuhan yang dilakukan pelaku kepada istrinya sendiri. Selain itu, pelaku juga kerap cekcok yang dipicu
karena perilaku anaknya yang telah 2 kali menggadaikan sepeda motor. Dan dari hasil pemeriksaan para saksi, dugaan sementara motif dari pembunuhan ini adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku depresi. Karena pelaku ini terlilit utang baik pada bank maupun pada perseorangan. Polisi bilang bahwa korban ini terbebani utang sebesar 100 juta rupiah lebih bahkan. Namun polisi masih belum bisa memastikan motif utama di balik kejadian ini karena pelaku sering memberikan kesaksian yang berubah-ubah. Selama ini pelaku bekerja sebagai penjual dan pembeli kambing. Sudah kita periksa, memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Nah, ya untuk sementara kita belum menyimpulkan, yang jelas ada terlilit utang. Jumlahnya besar. Jumlahnya lumayan besar, di atas 100 juta. Saudara, pelaku ditahan polisi di sel khusus Polres Ciamis yang terpisah dari tahanan lainnya karena kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil. Selama tinggal di desa Cisontrol, pelaku sering bergaul dengan warga. Ketua RT bilang, sebelum peristiwa mutilasi ini, polisi atau pelaku maksud kami sempat bertemu dan akan menitipkan anaknya karena ia berencana untuk pergi bekerja ke Kalimantan bersama dengan rekannya. Pasca kejadian ini, warga mengaku kaget dan panik karena tak menyangka jika pelaku nekat membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Sebelumnya nggak ada, gitu. Biasa-biasa orang baik-baik itu bergaul sama keluarga, sama tetangga, pernah datang ke rumah saya pada malam Rabu, gitu dia bilang. Cuma yang saya curigain karena saya datang ke minta bantuan. Saya bilang bantuan apa? Cuman dia bilang tolong titip anak saya, gitu. Tolong titip anak saya, didik, katanya tolong urusin biar jadi orang yang benar, katanya yang baik, gitu. Tolong itu aja, gitu. Nah saya tanya, karena kecurigaan nggak biasanya dia menitipkan anak. Saya tanya, kamu mau kemana udah nitipin anak? Saya mau kerja, katanya kerja kemana? Ke Kalimantan. Polisi melakukan upaya pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Ini karena pelaku masih dalam kondisi yang tidak stabil kejiwaannya. Selain keterangan yang kerap berubah, pelaku juga cenderung menyakiti diri sendiri. Polisi terus berupaya untuk mengungkap motif utama mengapa pelaku tega memutilasi istrinya. Polisi dibantu dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Pemeriksaan kejiwaan ini dilakukan sejak Senin kemarin dan hari ini secara tertutup di Polres Ciamis, di mana di hari pertama polisi menyebut bahwa pelaku ini sangat tenang dan tidak banyak reaksi ketika diajak mengobrol oleh dokter ahli kejiwaan. Kondisi ini berbeda saat diperiksa oleh polisi saat awal kejadian, di mana keterangan korban berubah-ubah dan kondisi kejiwaannya masih labil. Namun saat diperiksa oleh dokter tadi pagi, pelaku sangat kooperatif dan dalam kondisi yang lebih tenang, menjawab pertanyaan seutuhnya. Hasil pemeriksaan kedua ini, pelaku mengalami depresi dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Kabupaten Bandung untuk observasi selama 14 hari. Untuk hasilnya bahwa tetap untuk pelaku akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan observasi lebih lanjut, supaya nanti menentukan layak dan tidaknya untuk dilakukan proses selanjutnya. Observasi menurut dokter akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Diagnosanya sendiri apa? Diagnosanya depresi atau apa? Diagnosanya untuk kata dokter kejiwaan yaitu perlu diobservasi karena mengalami depresi. Saudara, tim dari Dinas Sosial Kabupaten Ciamis bersama TNI dan Polri mendatangi rumah korban dan bertemu dengan kedua anak korban. Kedua anak ini mengalami trauma berat atas kasus ini. Pemerintah akan melakukan pendampingan terhadap anak korban dengan mendatangkan psikolog untuk mengatasi rasa trauma hingga anak korban dinyatakan sembuh dan kembali normal.
Anak korban tersebut akan kita dampingi dengan mendatangkan psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita. Sehingga nantinya yang paling utama adalah anak korban tersebut tidak mempunyai sifat pendendam dan juga tidak putus asa dan bisa melaksanakan sekolahnya maupun menjalankan masa depannya dengan baik. Ya, dari peristiwa ini semoga polisi bisa mengusut secara terang benderang apa yang menjadi motif yang memicu pelaku tega memutilasi istrinya sendiri. Dan apa yang terjadi dalam kasus ini, saudara, sangat tidak patut untuk kita tiru. Mungkin kita bisa berkonsultasi dengan psikolog atau bercerita kepada orang terdekat ketika kita memiliki masalah. Mencari solusi dengan berpikir jernih dalam kondisi sulit tentu ini sangat diperlukan. Karena jangan sampai melakukan tindakan kriminal bahkan hingga merenggut nyawa orang yang kita sayang.